Pernah nggak sih ngerasa badan jadi sakit pas lagi stres atau cemas? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi dan gimana pikiran kita benar-benar bisa loh memengaruhi kondisi fisik kita. Coba deh ingat-ingat lagi. Jantung berdebar kencang pas lagi stres, kayak yang ditanyain di sini. Itu contoh paling gampang, paling nyata, gimana emosi kita itu ngomong lewat tubuh. Rasa cemas sebelum ujian, atau tekanan pas ngejar deadline, semua itu terasa banget di badan kita kan? Ini dia intinya. Pikiran dan tubuh kita itu nyambung banget. Koneksi ini bisa jadi sumber kekuatan, tapi di sisi lain bisa juga jadi penyebab kondisi yang sangat nyata yang seringkali bikin orang bingung dan disalahpahami. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng misteri antara pikiran dan tubuh ini. Nah, kondisi inilah yang kita kenal sebagai gangguan psikosomatis. Simpelnya, stres di kepala, yang sakit malah badan. Dan tujuan kita di sini jelas ya, kita mau sama-sama paham kalau rasa sakit itu beneran ada, kita cari tahu apa sih penyebabnya, dan yang paling penting, gimana cara pulihnya. Terus, psikosomatis itu sebenarnya apa sih artinya? Namanya sendiri udah ngasih petunjuk loh, dari bahasa Yunani, psyche itu pikiran, dan soma itu tubuh. Jadi, ya ini semua soal koneksi pikiran dan tubuh. Konsep ini sebenarnya udah lama ada, tapi pemahaman ilmiah kita soal ini, berkembang pesat banget sekarang. Nah, ini bagian yang keren banget nih. Gimana pikiran kita bisa jadi dalang buat reaksi kimia di tubuh? Kalau kita mikir yang baik-baik, otak kita ngeluarin endorfin, semacam obat alami yang bikin happy dan ngilangin nyeri. Tapi sebaliknya, kalau pikiran negatif yang dominan, otak malah ngelepasin hormon stres. Akibatnya, badan jadi tegang, siaga terus-terusan. Ini yang paling penting buat digarisbawahi. Rasa sakitnya itu beneran, bukan cuma perasaan doang atau diada-adain. Walaupun mungkin dokter periksa dan nggak nemu infeksi atau cedera, rasa sakit, lelah, atau pusingnya itu nyata banget dirasain sama orangnya. Oke, gejalanya nyata. Sekarang kita lihat lebih dalam, gimana sih wujudnya di tubuh dan apa aja pemicunya. Gejalanya ini bisa macam-macam banget, bisa nyerang hampir semua bagian tubuh. Dan seringnya muncul pas kita lagi di bawah tekanan. Mungkin ada yang ngerasa mahnya gampang kambuh, atau sakit kepala yang nggak jelas penyebabnya, atau mungkin capek banget padahal nggak ngapa-ngapain. Pemicu utamanya itu bisa kita bayangin kayak alarm kebakaran yang rusak. Tahu kan respons lawan atau lari, atau fight or flight? Seharusnya itu kan nyala pas ada bahaya beneran. Nah, pada kondisi psikosomatis, alarm ini nyala terus-terusan gara-gara stres, cemas, atau trauma yang belum beres. Jadinya badan kita siaga terus, padahal nggak ada ancaman fisik. Memang sih, semua orang bisa aja ngalamin ini. Tapi ada beberapa faktor yang bikin risikonya lebih tinggi. Misalnya orang yang susah ngungkapin emosi, yang suka mendem perasaan, atau mereka yang punya pengalaman trauma di masa lalu. Gaya hidup yang berantakan dan stres berat, kayak masalah kerjaan, itu juga bisa jadi pemicu kuat. Tapi ada kabar baiknya loh, ini bukan akhir dari segalanya. Ada banyak banget cara yang efektif buat ngelola dan bahkan ngatasin gangguan psikosomatis. Kunci penyembuhannya itu pendekatan holistik. Artinya, kita nggak cuma ngurusin satu bagian, tapi semuanya. Pikiran, tubuh, dan juga jiwa. Makanya, nggak ada satu resep yang cocok buat semua orang. Biasanya, kombinasi dari ketiganya ini yang paling manjur. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyata dari sebuah studi kasus ilmiah. Ini bakal nunjukin betapa dahsyatnya efek dari mengubah pola pikir kita. Di sini, kita lihat studi kasus seorang ibu usia 50 tahun yang ikut terapi BCBT. Lihat deh kolom sebelumnya. Dia punya pikiran kayak, kalau suami atau anak ngeluh, berarti aku ibu yang gagal. Nah, setelah terapi, pikirannya berubah jadi lebih realistis. Ini bukan sepenuhnya salahku. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Dan hasilnya, ini bukan cuma perasaan aja, tapi bisa diukur. Skor kecemasannya turun drastis, dari level tinggi ke level sedang, cuma dalam beberapa sesi. Ini bukti nyata kalau tekanan emosionalnya beneran berkurang. Kesimpulan dari studinya pun jelas banget kan? Dengan membereskan masalah di pikiran, gejala fisik di tubuh juga ikut mereda. Ini bukti paling konkret dari koneksi pikiran tubuh yang dari tadi kita bahas. Selain jalur medis atau klinis, buat banyak orang, pendekatan spiritual itu juga jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Aktivitas-aktivitas seperti yang kita lihat di sini, itu bisa bantu menenangkan sistem saraf kita yang lagi kepanasan, dan pastinya ngasih harapan baru. Oke, sekarang pertanyaannya, apa langkah praktis paling simpel yang bisa kita mulai lakuin hari ini juga? Ada saran bagus nih dari seorang ahli. Cukup sediain waktu 10-15 menit aja setiap hari.
Tujuannya simple, cuma buat nenangin pikiran, bukan buat ngilangin stres sama sekali ya, tapi buat membangun oase ketenangan di tengah kesibukan kita. Gimana caranya? Gampang banget. Ini ada 3 langkah sederhana yang bisa langsung dicoba. Pertama, cari posisi yang paling nyaman. Duduk boleh, rebahan juga boleh. Kedua, fokus sama napas. Nggak usah diatur, rasain aja napas masuk dan keluar. Ketiga, coba deh hadirkan rasa bahagia atau damai. Lalu biarkan diri kita tersenyum. Tujuannya, biar fokus kita pindah dari pikiran yang ruwet ke sensasi tubuh saat ini. Jadi pesan utamanya adalah, mengelola pikiran itu kunci buat mengelola tubuh. Dan yang paling penting, penyembuhan itu sangat-sangat mungkin. Ini emang sebuah proses, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil itu berharga banget. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda? Semoga ini bisa jadi inspirasi buat memulai. Terima kasih sudah menyimak.